Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Pastinya baik-baik saja, bukan? Alhamdulillah, kita bisa berada di sini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Nailatul Aulia Sandi, perwakilan dari kelompok 4, 3 MRK 7, yang akan mempresentasikan tentang mata kuliah struktur kayu yang bertemakan perkembangan struktur kayu di dunia. Nah, baiklah, langsung saja kita perkenalan dengan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Muhammad Fatah Dahlan Fikri. Halo Fatah. Nomor absen 16. Dan selanjutnya ada Muhammad Ali Kamil, nomor absen 17. Dan selanjutnya ada Sobat Nizam Biasa nomor absen 18 dan Sobat Nizam dan mas saya Rina Novianti nomor absen 20. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya yang selanjutnya akan ditemani oleh teman saya. Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Nila. Untuk pengertian kayu sebagai material konstruksi itu ialah suatu bahan yang diperoleh dari hasil pohon-pohon di hutan yang merupakan bagian dari pohon tersebut dengan dilibatkan untuk sesuatu tujuan penggunaan. Next. Nah, untuk manfaat yang dihasilkan sendiri itu berupa bentuk pertukangan, kayu pertukangan maksud saya, lalu kayu industri furniture dan material konstruksi lainnya. Lalu ada kayu bakar, nah lainnya. Nah, kayu bakar di masyarakat menengah ke bawah. Jika harga bahan bakar lainnya seperti gas itu meningkat. Di sini saya akan menjelaskan tentang SNI 03 strip 3527 strip 1994 pasal 4 yang menyebutkan bahwa penggolongan kayu bangunan dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama, ada kayu bangunan struktural, ialah kayu bangunan yang digunakan untuk bagian struktural dan penggunaannya perlu perhitungan beban. Yang kedua, ada kayu bangunan non-struktural, ialah kayu bangunan yang digunakan dalam bagian bangunan yang penggunaannya tidak memerlukan perhitungan beban. Yang ketiga, ada kayu untuk keperluan yang tidak termasuk kedua poin di atas, tapi dapat dipergunakan sebagai bahan bangunan penolong ataupun bangunan sementara. Next. Berikut ini pertimbangan pemilihan kayu sebagai material konstruksi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Material konstruksi yang akan dijelaskan oleh. Baik, terima kasih. Berikut ini pertimbangan pemilihan material yaitu kayu sebagai bahan konstruksi pada bangunan yang diterapkan di dunia, pada khususnya di Indonesia. Yang pertama, kebutuhan akan perumahan. Kebutuhan akan perumahan di Indonesia bagi rakyat golongan menengah ke bawah masih sangat besar. Material yang digunakan mayoritas menggunakan beton dan baja. Hal ini sangat kontras dengan residential building atau housing di luar negeri yang hampir 80% menggunakan kayu sebagai material bangunan. Sedangkan pada bangunan apartemen bertingkat dari kayu sampai dengan 10 lantai, di negara-negara seperti negara seperti Inggris dan Swedia, dan juga di negara Eropa lainnya, telah diterapkan penggunaan kayu sebagai material bangunannya. Next. Yang kedua, yakni ketahanan bangunan terhadap gempa bumi. Kita tahu bahwasannya wilayah kepulauan Indonesia termasuk dalam daerah gempa aktif atau biasa disebut Pacific Ring of Fire. Bangunan kayu secara umum lebih tahan terhadap gempa karena masanya yang ringan dibandingkan dengan material beton dan baja. Dari sini,
bisa menghasilkan gaya inersia yang kecil akibat gempa tersebut dengan rasio kekuatan massa yang besar. Selanjutnya nomor 3, peraturan konstruksi kayu atau yang di Indonesia disebut dengan PKKI. Pada PKKI 1961 menggunakan cara ESD yang lama. Pada SNI 7973 tahun 2013 yang mengadopsi NDS 2012 memuat baik LRT dan ASD dan keduanya dapat digunakan dalam desain. Saat ini peraturan-peraturan di luar negeri menggunakan metode desain baik LRT maupun ASD. Yang nomor 4, penelitian dan kemajuan teknologi. Jenis kayu yang banyak dijumpai di negara seperti Kanada, Australia, dan negara Eropa lainnya pada umumnya adalah jenis kayu softwood atau kayu berdaun jarum. Sedangkan di daerah tropis seperti di Indonesia ini banyak dijumpai kayu dengan jenis hardwood atau kayu berdaun lebar. Dan akhir-akhir ini penggunaan kayu laminasi silang atau cross laminated timber atau CLT sebagai dinding geser maupun lantai untuk bangunan tinggi sudah mulai banyak digunakan. Dan ini adalah foto struktur kayu zaman dulu dan perkembangan struktur kayu zaman sekarang. Sebenarnya kayu sudah dimanfaatkan sebagai struktur bangunan sejak zaman dulu seperti yang kita lihat pada dua gambar di atas ini. Dan sekarang perkembangannya adalah lebih ke nilai estetiknya. Jadi kayu bukan hanya dimanfaatkan kekuatannya saja, tetapi juga nilai keindahannya. Berikut ini adalah cuplikan video tentang perkembangan struktur kayu yang ada di dunia. Oke, baiklah. Di sini saya Natul Alia Sandi akan menjelaskan tentang contoh perkembangan struktur kayu di dunia ya. Di sini kita akan mengambil contoh struktur kayu yang ada di Korea Selatan. Tahu kan boyband BTS berasal dari mana? Korea Selatan. Baiklah, ini adalah contoh perkembangan struktur kayu yang ada di Korea. Kita simak videonya. Nanti saya bantu untuk menerjemahkan. 이렇게 기후 변화가 일상이 될 수 katanya karena ada peringatan bahwa adanya perubahan iklim menjadi kegiatan sehari-hari. 경고가 나오면서 대응책 마련이 시급한데요. 지난 여름 도심에 폭염을 부채질했던 콘크리트 건물 menjadikan harus melakukan pencegahan ya. Pencegahan ini disiapkan penting alih-alih menggunakan bangunan beton yang sifatnya dia itu adalah memberikan CO2 terhadap lingkungan gitu dan memberikan panas ya. Tentu CO2 itu kan adalah panas. Nah, ini tepatnya di kota Yeongchun, kurang lebih seperti itu, di kota Yeongchun. Nanti saya lihat lagi. Nah, ini katanya bangunan beton ini kalau di Korea itu kalau membangun bangunan beton yang ada di pusat kota, dia itu akan memberikan panas yang lebih di situ. Jadi digunakan struktur kayu yang ada di sana. Kita simak lagi ya videonya. 아파트나 고층 건물을 나무로 만드는 방안이 대안으로 떠오르고 있습니다. 신방실 기상 전문 alternatifnya itu apa? Alternatifnya itu dia itu harus membangun atau membuat apartemen atau gedung bertingkat menggunakan kayu supaya untuk mengurangi CO2 dan tidak menimbulkan panas seperti itu ya. Kita simak videonya. Nah, sebuah bangunan kayu, katanya sebuah bangunan kayu terletak di depan kompleks apartemen yang bertingkat tinggi gitu. 나무 건물이 눈에 띕니다. Nah, saat masuk 이렇게 기후 변화가 일상 아파트나 고층 건물을 나무로 만드는 방안이 대안 전문 기자입니다. 들어선 고층 아파트 단지 앞으로 나무 건물이 눈에 띕니다. 안에 들어가 보니 건물을 지탱하는 기둥과 saat masuk itu semua kolom, balok, dinding dan lantai itu berlapiskan kayu semua gitu. 벽면과 바닥까지 모두 목재로 만들었습니다. 국내산 낙엽송을 활용한 높이 18m 4층 건물로
강도면에서 콘크리트 건물에 뒤지지 않습니다. 방실 단지 앞 벽면과 바닥까지 모두 목동을 활용한 Bangunan ini itu terdiri dari 4 lantai dan tingginya itu sekitar 18 meter dengan kombinasi beton, tapi menggunakan kombinasi beton yang sangat minim sekali. Di sini kebanyakan menggunakan kayu seperti itu. 4층 건물로 강도면에서 콘크리트 건물에 뒤지지 않습니다. 나무는 보통 사람들이 생각할 때는 강도가 좀 약하다고 생각하는데요. 목재의 압축 강도가 콘크리트의 압축 강도보다 2.5배 정도도 높습니다. Nah, katanya itu ketika orang memikirkan kayu itu kuatannya itu rendah, katanya orang laki-laki tadi ya. Kekuatannya itu lemah. Kuatan kayu itu tidak melebihi 2,5 dari beton. Nah, oleh karena itu banyak orang yang mengira itu kayak merendahkan gitu bahwa kayu itu gak mungkin sekuat ini gitu. Ya, kita lanjut ya. 가장 높은 5층짜리 목조 건물도 올해 말 완공을 앞두고 있습니다. Bangunan ini rencananya itu akan selesai tahun ini katanya. Nah, berhubung ini videonya dirilis tahun 2018, maka itu 1 tahun kemudian, maksud saya awal tahun 2019 ini bangunannya sudah selesai, dan sekarang 2021 tentu bisa dilihat di internet bahwa bangunan ini juga sudah selesai seperti itu. 최근 국내에서도 목조 건축 기술이 빠르게 발전하고 또 경제성도 확보하면서 나무가 콘크리트를 대체할 건축 자재로서 점차 주목받고 있습니다. Dalam beberapa tahun akhir ini teknologi konstruksi itu semakin berkembang. Nah, berkembang pesat di Korea. Nah, alhasil apa orang-orang itu beralih ke kayu karena beton kan juga banyak menghantarkan panas ya. Jadi di Korea itu kalau misalnya panas itu sangat panas banget, kalau dingin itu dingin banget. Jadinya orang itu membutuhkan suhu yang berada di tengah-tengah, jadi kayak hangat gitu ya. Nah, orang-orang kebutuhan ini hasil para ahli yang ada di Korea itu mikir bagaimana caranya membuat bangunan yang berada di kita yang berada di dalamnya itu kita tetap hangat, suhu kita itu tetap hangat. Nah, akhirnya para ahli itu membuat konstruksi kayu ini dan banyak menarik perhatian dari warga Korea Selatan seperti itu. Sebagai pengganti beton tentunya ya. 2시간 동안 화재에 견디는 목재가 개발됐기 때문입니다. 건축법상 고층 건축물 조건을 충족해 앞으로 10층 규모의 목조 아파트 건설도 가능해졌습니다. Nah, 목재는 kayu itu tadi mampu menahan api dengan ketebalan 15 cm dan mampu menahan api selama 2 jam. Kan kita tahu bahwa kalau misalnya di Indonesia kan kalau material kayu itu mudah terbakar, padahal itu tidak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Institut Korea Selatan di sana, itu bahwa kayu yang bertebal 15 cm dan dibakar itu dia itu tahan selama 2 jam. Seperti itu. Lanjut ya. 이 낮아 폭염을 누그러뜨릴 수 있고 지진 충격을 흡수하는 능력도 콘크리트보다 kayu itu 우수합니다. memiliki konduktivitas termal yang rendah dan dapat melunakkan gel-gel panas atau panas CO2 seperti itu ya, dan mencegah guncangan gempa, tidak seperti beton. Karena beton itu kan seperti yang diterangkan oleh Pak Hobi kemarin, beton itu kan kalau semakin berat, maka kalau kena gempa juga akan semakin mudah hancur. Nah, kayu itu kebalikannya, seperti itu. Kita lihat simulasi gempa pada struktur kayu. 또 나무로 집을 지으면 기후변화를 일으키는 탄소를 수십 년간 저장하는 효과도 또 나무로 집을 지으면 폭염을 누그러뜨릴 수 있고 지진 충격을 흡수하는 능력도 콘크리트보다 우수합니다. 또 나무로 집을 하는 능력도 Dan 콘크리트보다 ini 우수합니다. struktur kayu ini juga diterapkan di Jepang, karena Jepang daerah yang sangat
rawan gempa dengan gempa-gempa yang ekstrim di atas 5 skala Richter tentunya. 또 나무로 집을 지으면 기후변화를 일으키는 탄소를 수십 년간 저장하는 효과도 있습니다. 인공조림을 해서 심은 나무를 나이가 들었을 때 베어서 목재로 쓰고 다시 그 자리에 나무를 심어서 이산화탄소를 흡수하고 이런 것이 끊임없이 순환될 수 katanya 있거든요. itu dengan penanaman pohon atau hutan industri itu sangat membantu banget nih di Korea karena itu akan berguna untuk membangun struktur kayu sehingga akan lebih estetik dan lebih tahan gempa. Tentunya banyak sekali keunggulan dari struktur kayu ini daripada beton gitu ya, dan mengurangi CO2 ya yang ada di Korea. Nah itu fun fact aja, jadi kalau beton itu dia itu bisa mengeluarkan CO2 1.200 kali lebih banyak daripada struktur kayu gitu. Kebalikannya, struktur kayu ini malah 3.000 kali menyerap CO2 yang ada di sekitar lingkungannya ya tentunya. Nah gitu, itu menurut penelitian yang sudah dilakukan di British. Nah, arsitek yang tadi itu juga membangun bangunan apartemen atau gedung bertingkat 18 lantai di Hangguk ya, Amerika. 지난해 캐나다에선 18층짜리 대학 기숙사가 지어졌고 미국과 영국에서는 80층짜리 초고층 건물도 ini 설계되고 adalah 18 있습니다. lantai KBS yang 뉴스 ada di Amerika 신박실입니다. yang dibangun oleh arsitek dari Amerika. Nah, selanjutnya untuk perkembangan struktur kayu yang ada di Spanyol akan dijelaskan oleh teman saya Kamil. Silakan. Baik, terima kasih. Setelah kita tadi melihat tayangan video berupa perkembangan struktur kayu di benua Asia, lebih tepatnya di Korea, sekarang kita beralih ke benua Eropa, lebih tepatnya ini di negara Spanyol. Baik, bisa dimulai videonya. Baik, berikut ini contoh penerapan material kayu dalam struktur bangunan di negara Spanyol. Proyek kayu metropol atau dalam istilah kita yakni kanopi. Ini dirancang oleh Jerman. Bangunan ini memiliki dimensi 150 dengan lebar 70 meter dan ketinggian perkiraan hingga 26 meter. Bangunan ini terletak di pusat perekonomian kota Sevilla. Ornamen yang dirangkai membentuk payung bergelombang. Ini terbuat dari struktur kayu yang merupakan bangunan kayu terbesar di dunia. Konstruksi bangunan ini dimulai pada 12 Juli 2005 dengan perkiraan biaya harganya yaitu 50 juta euro atau sekitar 820-an juta rupiah. Tanggal penyelesaiannya ini pada Juni 2007. Jadi pekerjaannya menghasilkan waktu 2 tahun ya. Dalam proses pelaksanaannya dapat diperkirakan ikut andilnya para engineer yang ahli dalam rekayasa struktur kayu. Ketersediaan kayu dengan berbagai macam bentuknya di hutan, kita bisa membuat suatu olahan ataupun produk ya, penampang kayu dengan ukuran yang bisa diatur. Dapat dilihat itu pada lekukannya, terus ada semacam batang yang pendek, batang yang panjang, itu termasuk jenis rekayasa gitu ya.
di kaki kolom juga menggunakan kayu. Setelah itu juga untuk yang bagian struktur pengikatnya juga menggunakan kayu. Dapat dilihat di sini ditemukan banyak sekali wisatawan ataupun penduduk sekitar ya, sambil bermain juga, sambil menikmati pemandangan kota untuk menikmati pemandangan kota di tengah keramaian juga. Jadi kesannya sejuk juga dingin ya, nggak kena panas juga. Seperti itu. Baiklah, jadi perkembangan struktur kayu di dunia itu sangat banyak ya, tidak hanya di Korea saja, tidak hanya di Spanyol saja, itu juga terjadi di Swiss, Kanada, Jepang. Karena struktur kayu ini juga banyak diteliti oleh para ahli. Bagaimana sih kalau misalnya tidak membangun tanpa beton gitu. Gitu ya, Mas Kamil ya. Ya, benar banget Mbak Nela. Ini juga diharapkan bagi kita nanti para insinyur di Indonesia untuk terus menambah ilmunya, terus juga memanfaatkan hasil produk hutan seperti itu. Tambah lagi kita sebagai jantung bumi terbanyak udara, yaitu penghasil udara, yaitu dari hutannya terbesar, bisa dimanfaatkan untuk produk olahannya dan juga diperhitungkan juga untuk limbahnya. Seperti itu. Ya, baiklah. Jadi selain di Yeongju, Korea Selatan, di Spanyol, lalu ada di Swiss. Nah, peneliti ini udah meneliti ya bagaimana kekuatan struktur kayu. Kita itu tinggal menggunakan saja dan mempersiapkan, dan jangan ditebang ya. Hutan lindung itu jangan ditebang ya. Kayak di Kalimantan tadi mana itu jangan ditebang. Kita harus menggunakan hutan industri nih untuk membangun struktur kayu tentunya yang ada di Indonesia nantinya, begitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.